Bapak Ibu, para pemburu itu mempunyai trik-trik tersendiri untuk menjaring atau menjebak hewan yang menjadi buruan mereka. Nah, salah satu hewan yang sering kali dicari, diburu untuk kepentingan para pemburu ini, yaitu adalah monyet, ya. Nah, para pemburu ini punya cara yang unik untuk menangkap atau menjebak seekor monyet tanpa mereka harus bersusah payah mengejar. Itu yang pasti mereka akan ngos-ngosan kalau ngejar monyet, begitu ya. Apalagi kalau ngejarnya harus naik pohon lalu lompat dari satu batang ke batang yang lain. Itu nggak mungkin, ya. Kecuali mungkin orang yang bernama Tarsan. Nah, bagaimana cara mereka menjebak seekor monyet? Nah, rupa-rupanya mereka biasanya akan melubangi sebuah pohon dengan lubang yang cukup untuk tangan monyet itu masuk ke dalamnya. Nah, ketika masuk itu kan nggak mungkin mereka dengan tangan yang menggenggam gitu kan, nggak masuk. Jadi ukuran lubang itu pas kira-kira untuk tangan monyet itu masuk, tetapi begitu monyet ini mengambil sesuatu yang ada di dalam pohon yang dilubangi itu, dia tidak bisa keluar tangannya karena tangannya menggenggam sesuatu. Itu kalau sama kita coba masukkan tangan ke sebuah lubang masuk, tapi begitu kita ngambil lalu tangan kita menggenggam, kita nggak bisa keluar lagi. Nah, ternyata itu caranya. Dan itu cukup berhasil, gitu ya, menjebak seekor monyet ya. Entah itu ditaruh buah di dalamnya, di dalam lubang itu, ya, atau kacang. Katanya monyet itu senang kacang begitu ya. Jadi ditaruh aja di situ. Lalu kemudian, nah kalau dia narik kan dia nggak mungkin lari begitu ya, karena tangannya kesangkut di dalam lubang itu. Nah, di saat itulah para pemburu akan menangkap monyet itu. Jadi bukan dirantai, bukan ditembak, tetapi dijebak dengan makanan. Dan biasanya ya namanya binatang, ini udah makanan, ini punyaku itu kan, egoisnya kelihatan sekali. Kalau dia mau bebas dia mestinya melepaskan, ya, tapi namanya binatang nggak mungkin melepaskan. Ini punya aku ya, tak mau ditarik sekuat apapun dia tidak akan melepaskan genggaman atau kacang tanah atau kacang yang dia genggam itu. Karena apa? Karena bagi monyet ini kacang atau buah-buahan itu segala-galanya. Karena itu dia mempertahankan dengan kencang, dia menggenggam dengan begitu erat. Dan pada akhirnya kebebasannya hilang dan dia berakhir di tangan seorang pemburu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali hidup rohani kita persis seperti itu. Kita ingin maju, tetapi kita menggenggam erat, masih mengepal dengan erat masa lalu kita atau hal-hal yang membuat kita nyaman. Di Minggu Prapaskah yang kedua ini Tuhan mengundang kita untuk belajar satu hal yang sangat penting, yaitu bagaimana kita belajar untuk melepaskan dari segala sesuatu yang membuat kita melekat kepada apa yang kita genggam itu, apa yang masih kita ugemi dengan kencang, sehingga kita sulit untuk maju, sulit untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keteladanan yang pertama yang bisa kita lihat dari kisah Abram. Dia berani melepas identitas dirinya demi janji yang Allah ucapkan kepadanya. Ya, dan memang pemanggilan Tuhan atas Abraham begitu luar biasa. Seolah-olah begitu radikal. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu. Tuhan tidak hanya meminta Abram pindah rumah,
Tetapi Tuhan meminta Abram melepaskan kemelekatannya pada keamanan dan identitas dirinya. Pergilah dari negerimu, dari kampung halamanmu. Oh, Abram waktu itu sudah sangat mapan hidupnya. Enak, dia berada di safe zone-nya, ada di zona nyamannya. Kurang apa? Tidak kurang apa-apa. Ia salah satu tokoh yang dihormati, dihargai, disegani, ya, karena keberadaannya, kedudukannya, status sosialnya. Dia tidak perlu berpikir bagaimana nanti dengan keamananku. Oh, dia sudah sangat aman di kampung halamannya. Dia mendapatkan keamanan secara teritorial. Bukan hanya dari negerinya, dari sanak saudaranya, keluarganya, keamanan sosialnya. Oh, siapa yang tidak mengenal Abram pada waktu itu? Siapa yang tidak tahu keluarganya dengan segala latar belakangnya? Semua orang tahu pada waktu itu. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Lah kalau dia pergi meninggalkan sanak saudaranya, lalu misalnya di negeri yang akan dia tuju, dia sudah tahu di sana ada saudaraku, ya dia mungkin akan pergi dengan aman, gak ada pergumulan dan pergulatan batin yang begitu luar biasa. Tapi kan Tuhan beri perintah, pergilah dari negerimu, dari rumah saudaramu, dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bukan saat itu Abram kamu pergi ya ke sini. Enggak, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu yang ketiga, dia keluar dari rumah ayahnya. Dia melepaskan keamanan finansialnya. Dia melepaskan warisannya. Dan Abram mau melakukan itu. Dan itu menjadi poin-poin yang penting. Kenapa penting? Karena kalau Abraham tetap berada di kampung halamannya, gitu ya. Lalu pergilah Abram, begitu kan, dari tanah kelahirannya, seperti itu. Meninggalkan, kalau dia tidak meninggalkan kampung halamannya, kalau dia tidak meninggalkan saudara-saudaranya, kalau dia tidak meninggalkan rumah ayahnya, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan tidak mungkin dia terima. Dia tidak akan pernah menjadi bapa segala bangsa. Sarah tidak akan melahirkan keturunan raja-raja di bumi, gitu kan? Itu janji Allah kepada Abram dan juga Sarah. Tetapi kalau mereka tetap negerinya nggak disebutin, ya sudahlah kita nggak usah di sini saja. Maka dua janji yang begitu luar biasa itu tidak akan terjadi. Dan Abram tidak merasa berat, ya bisa jadi berat, tetapi kemudian dia memilih untuk iya terhadap panggilan Tuhan itu. Abram menyadari melepaskan kemelekatan pada kampung halamannya, saudara-saudaranya, jaminan finansialnya itu menjadi titik awal, langkah awal atas perubahan yang terjadi yang Tuhan rancangkan di dalam diri Abram dan keluarganya. Dan kita tahu di kemudian hari dia disebut sebagai Bapa orang percaya.